yang berbiji, sedangkan hewan itu tumbuh-tumbuhan hijau. Kan begitu. Tapi ketika dosa memisahkan kita dari Allah, kita dikatakan bahwa semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebenarnya kita harus sedih banget ya ketika dosa itu memisahkan kita. Kenapa? Karena ketika dosa memisahkan kita dari Allah, makanan kita sebenarnya sama dengan hewan loh, ya kan? Kejadian 1 ayat 30, hewan itu makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Ketika dosa ada, makanan kita juga sama dengan hewan, kan begitu. Tapi kita bersyukur oleh karena Tuhan masih mengizinkan kita makan buah-buahan. Bayangkan kalau manusia jatuh dalam dosa, kemudian kita tidak lagi diizinkan makan buah-buahan. Sedih sekali ya. Walaupun kita makanan hewan sudah jadi makanan kita, tapi kita melihat bahwa akhirnya nanti Adam juga usianya sampai di 930 tahun. 2000 tahun kemudian terjadi air bah, kan begitu. Kita masih ingat toh? Itu materinya Kakak Novita kan? 2000 tahun kemudian. Nah, setelah keluar dari Bahtera, ada perintah Tuhan. Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Yang bergerak, kalau kita pikirnya ini kan selalu dipakai oleh teman-teman kita. Segala yang bergerak itu yang hidup, boleh dimakan loh. Ingat, waktu Nuh keluar dari Bahtera itu, ada 8 orang manusia yang semuanya bisa bergerak. Apakah manusia ini bisa dimakan? Tidak kan? Jadi ada klasifikasinya, yaitu ketika Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam Bahtera, juga hewan-hewan yang halal itu 7 pasang, yang haram itu 1 pasang. Tentunya tidak dimakan dong yang haram, karena cuma 1 pasang, nanti mereka mati, habis kan generasinya. Jadi yang bisa dimakan tentu yang halal. Ya. Kita bersyukur karena kita memiliki pemahaman tentang ini. Jadi bukan asal pukul aja, semua yang bergerak bisa dimakan. Tidak. Nah, ini adalah Arise Shine, Jesus is Coming. Ini adalah tema besar General Conference tahun 2015. Jadi, bangkit, bersinar, dan terang itu datang, kemuliaan dari Tuhan akan bangkit di antara kamu. Kita diminta bangkit, kita diminta untuk bersinar, kan begitu. Dan kita tidak tahu apa yang akan tema, saya belum tahu sih untuk tema yang 2020. Tapi nyatanya General Conference kan ditunda. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kan begitu. Karena untuk saat sekarang ini kita berencana. Ternyata positif. Kemudian, walaupun Adam sudah jatuh dalam dosa, usia Adam itu mencapai 930 tahun. Lalu ia mati. Nah, 2000 tahun kemudian, ketika air bah, jangan lupa bahwa izin makan daging itu kan nanti sesudah air bah. Kan, sesudah Nuh keluar dari Bahtera. Jadi Nuh itu sebenarnya vegetarian. Nah, sekarang pertanyaannya kadang-kadang kan begini. Adik-adik kan sering dengar, emangnya kalau sudah vegetarian itu pasti selamat? Ya enggak lah, ya. Ini buktinya. Anak-anak Lamek itu kan bukan cuma Nuh. Dia punya anak-anak laki-laki, dia punya anak-anak perempuan. Nuh itu hanya salah satu anaknya. Tapi herannya, cuma berapa yang selamat? 8 orang, cuma Nuh satu keluarga. Nah, Nuh punya kakak adik di mana semua? Bukankah mereka semua vegetarian? Kan begitu kan? Nah, jadi vegetarian itu bukanlah kepastian keselamatan. Tetapi ini adalah istilahnya apa ya? Itu rencana Tuhan bagi manusia itu, makanannya itu manusia itu harusnya buah-buahan yang berbiji. Tapi karena setelah jatuh dalam dosa, okelah sayur-sayuran ditambahkan. Dan buktinya kan, Nuh, Adam 930, kemudian nanti sebentar kita lihat Nuh itu berapa usianya. Yang pasti adalah rencana Tuhan itu adalah makan buah-buahan. Ya.
Itu dia. Bukan diganti piringnya jadi kaki 4 ya. Ini kan sekarang orang kalau semua kaki kalau boleh dimakan dimakan kecuali kaki meja kan begitu. Ya, tapi tentunya adik-adik Pathfinder, adik-adik yang ikut dalam ini kegiatan ini lebih muda usia untuk mengikuti pola hidup ini. Sebenarnya banyak sekali keuntungan yang akan diperoleh. Nanti kita lihatlah. Nah, ini kita lihat ini grafik ya dari Nuh sampai Musa. Jadi terjadi degradasi. Bukan hanya fisik, mental, bahkan spiritual terjadi degradasi. Masih ingat tadi ya, vegetarian saja berapa yang selamat? 8. Sekarang yang tidak vegetarian, ya. Jadi kita tahu kan itu Musa bawakan bangsa Israel keluar dari Mesir kan. Nah, dalam perjalanan mereka Tuhan kasih mana. Tapi, nah ini orang Mesir ini katakan, orang Israel ini katakan, aduh Tuhan capek ini makan mana terus, bosen. Saya minta daging. Oke, dikasihlah daging. Kan begitu. Dan apa yang terjadi? Kalau kita ikuti perjalanannya, adik-adik, hanya 2 orang loh yang masuk Kanaan, Yosua dan Kaleb. Kalau tadi yang vegan, nah 8 orang. Ini yang tidak vegan, justru lebih kurang lagi kan. Yosua dan Kaleb hanya 2 orang loh, kan begitu. Nah ini, kalau tadi Adam 930 tahun, sekarang Nuh, usianya berapa? Oh lebih panjang lagi dari Adam, 950 tahun. Tapi anak dari Nuh itu, Sem, itu cuma 600. Kenapa? Ya itu tadi, hewan-hewan itu hanya diperuntukkan untuk masa darurat. Ketika tumbuh-tumbuhan tidak ada. Nah tumbuh-tumbuhan itu kan paling cepat dia tumbuhnya 1 bulan. Sebenarnya 1 bulan saja makan daging toh. Tapi kan keenakan dah. Sem, anaknya, nah 300 tahun loh usia beda antara ayah dan anaknya. Sedih ya? Sedih sekali rasanya. Masih tahu ini siapa yang tulis ini Mazmur 90 ayat 10? Adik-adik boleh ada yang jawab? Mazmur 90 ayat 10 ini siapa yang tulis nih? Raja Daud. Iya, Raja Daud. Tapi kalau kita masih ke atas-atas lagi di Mazmur 90 sebelum ayat 1 itu, boleh dibuka ya? Boleh ada yang bacakan Mazmur 90 ayatnya yang di paling atas itu. Boleh ada yang baca? 90. Di paling atas sekali. Ya, ayat 1. Ada yang bisa baca? Ini. Doa Musa. Ya, doa. Mazmur. Tuhan 90. engkau perteduhan kami turun-temurun. Jadi ini adalah doa siapa? Doa Musa. Doa Musa. Jadi Mazmur 90 ini adalah doa Musa. Masa hidup kami 70 tahun. Yang bilang siapa? Musa. Yang bilang Musa kan? Ya, doa Musa, abdi Allah. Yang bilang 70 tahun itu siapa? Musa. Allah tidak pernah merencanakan hidup manusia itu 70 tahun. Dan benar, usia Musa berapa? 120 tahun. Ya. Jadi luar biasa, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Selalu memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk umatnya. Kadang-kadang kita aja ya, yang apa ya istilahnya ya, bekabal. Ya, bekabal. Semua instruksi sudah ada, semua teladan sudah ada. Tapi kita agak sulit untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya mudah-mudahan dengan terjadinya pandemi 19 ini membuka mata hati kita. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau untuk kita hidup? Apa yang mau saya hidupkan Tuhan? Ya, tolong saya untuk jadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma hanya pendengar saja, bukan hanya pembaca saja, tapi menjadi pelaku firman. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus itu boleh jadi. Pengkhotbah 7 ayat 17, janganlah terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah, saya bersyukur oleh karena begitu banyak adik-adik yang usianya mungkin di atas 7 tahun, ya. Belum tua, belum terlambat lah. Saya tidak mau katakan tua ya, senior lah. Ya. Belum terlambat loh.
Kalau adik-adik itu masih umurnya 7 tahunan, 10 tahunan, kan masih membiasakan hidup dengan buah-buahan, biji-bijian itu diupayakan. Jadi mari kita bangkit, kita bersinar, ya, supaya kemuliaan Tuhan itu boleh terbit ke atas kita. Dan kesehatan itu harus diupayakan. Itu bukan untung-untungan. Kan begitu. Jadi apa yang kita tabur itu juga yang kita akan tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, pastinya kita akan menuai juga hal-hal yang baik. Umur, ya kita kan tidak tahu berapa. Yang pasti kita istilahnya begini, saya sudah mengupayakan kesehatan saya. Kalau saya sakit, boleh dong saya bilang, Tuhan tahu itu. Saya sudah melakukan bagian saya. Begitu. Jadi kesehatan itu harus diupayakan. Gaya hidup kita yang membunuh kita. Bahasa Inggris itu that. Ya. Antara D dan H itu adalah eat, makan. Jadi makanan kita sebenarnya itu yang membawa kepada kematian. Sedih sekali kenapa sekarang ya, bukannya lagi 70 tahun, kadang-kadang 40 tahun sudah kena serangan jantung. Banyak kan yang begitu? Nah, gaya hidup kita yang membunuh kita. Karena apa? Karena rencana Tuhan yang tadinya buah-buahan yang berbiji itu, kita sudah ganti dengan ini. Kalau enggak 4 kaki, 2 kaki. Kan begitu. Paling banyak 2 kaki. Padahal Tuhan katakan enggak ada kaki loh di piring loh. Kan begitu. Jadi sebenarnya vegetarian itu adalah gaya hidup Alkitabiah. Karena di dunia baru nanti, Yesaya 11 ayat 7 ini, Yesaya ini adalah buku yang Tuhan Yesus baca. Ya, kalau kita lihat di buku Lukas kan begitu. Ya, Yesus ke Ka'bah, kemudian yang dia baca buku Yesaya. Saya katakan, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Di dalam Wahyu 22 ayat 1-3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi makanan kita adalah buah-buahan, kita akan kembali ke sana makan buah-buahan. Nah, kalau adik-adik tidak suka makan buah-buahan sekarang, bagaimana mau ke surga? Kan? Begitu kan? Jadi kebiasaan kita mulai dari muda sekarang. Nah, kita juga percaya pada Ellen G. White. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya nabi. Tapi organisasi kita mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Dan dia mampu menulis 40 buah buku. Belum ribuan manuskrip. Dan dia hanya tidak selesai lagi kelas 3 SD-nya. Dan jadi apa yang dia tuliskan itu memang inspirasi dari Allah. Dia katakan bahwa Allah itu sedang dia menuliskan, Allah sedang bekerja atas nama umatnya. Dia tidak membiarkan mereka tanpa sumber. Dia sedang membawa kita kembali kepada diet yang original, yang makanan kita yang mula-mula yang diberikan kepada manusia. Jadi saya pikir bukanlah satu kebetulan ketika Kak Hilda menghadirkan Kak Novita yang membesarkan Ethan tanpa ikan dan daging. Bukanlah satu kebetulan Kak Eda Bakulu mengundang Kak Oma Lanito untuk datang bicara tentang ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa umatnya. Mari loh, ada orang yang bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan. Dan secara ilmiah pun itu sudah terbukti. Ini Dr. Campbell, Profesor Emeritus dari Biokimia Nutrisi di Cornell University dan Direktur Proyek Cina Oxford Cornell Proyek Diet dan Kesehatan. Dia meneliti selama 40 tahun. Saya pribadi baru menerapkan itu 37 tahun. Jadi saya berusia 17 tahun, dan saya memutuskan untuk vegetarian. Hanya sendiri di rumah dengan pola makan vegetarian. Cuma sayur, tempe, tahu. Karena orang tua saya pas-pasan jarang sekali makan buah.
Tapi puji Tuhan, boleh sampai di usia 54 tahun, ya. Ayah saya meninggal karena tekanan darah tinggi. Sementara khotbah dapat serangan tekanan darah tinggi dan wafat. Ibu saya ketika usia 50-an sampai dia berusia 74 tahun sekarang, itu selalu minum obat darah tinggi 1 hari 2 kali. Tapi bersyukur saya, sampai usia sekarang ini belum satu pun obat-obatan yang saya minum. Kenapa? Karena kesehatan itu harus diupayakan, bukan datang dengan sendirinya. Nah, Dr. Campbell, kadang-kadang kan kita kalau Ellen White katakan begini-begini, Yesus mau datang segera, kita dalam kesulitan besar, kita percaya deh, kan begitu. Tapi ketika Ellen White menuliskan tentang makanan, aduh bagaimana ya, begitu kan? Jadi sebenarnya poinnya ada pada makanan. Oke lah, kalau nggak mau pakai tulisannya Ellen White, ya udah, pakai aja yang profesor, kan begitu. Tapi saya yakin bahwa banyak di antara umat-umat Tuhan yang hanya menutup mulut mereka, tapi terbuka akan hati dan pikirannya untuk menurut apa yang dituliskan oleh Ellen White, bahwa Allah sedang membawa umatnya untuk bisa makan tanpa ikan dan daging. Kembali kepada menu Allah. Salah satu hal yang paling mengejutkan yang akan Anda dengar adalah protein hewani. Ini tulisan dari Profesor Campbell, merupakan salah satu dari nutrisi beracun yang paling tinggi dari semuanya. Ancaman penyakit akan naik secara dramatis ketika sedikit saja protein hewani ditambahkan ke pola makan Anda. Tulisan Ellen White bilang apa? Jangan makan daging biarpun hanya sepotong. Ellen White sudah tulis lama sekali. Dan itu dikuatkan oleh penelitian ini. Jadi adik-adik yang masih muda, kalau papa mama masak ikan atau bawa ayam, tolong bilang, papa mama mau bikin sakit pak kita, kasih ingat papa mama. Kan Tuhan bilang di dalam Kejadian 1 ayat 29, makan kita adalah buah-buahan dan biji-bijian. Sayur-sayuran oke saja, buktinya ada 930 tahun. Nuh 950 tahun, kan begitu. Nah, orang-orang yang paling banyak mengkonsumsi makanan berbasis hewan punya penyakit yang paling kronis. Orang-orang yang paling banyak mengkonsumsi makanan nabati adalah orang yang paling sehat dan cenderung terhindar dari penyakit kronis. Hasil ini tidak bisa diabaikan. Nah, apa yang dituliskan oleh Prof. Campbell sebenarnya itu hanya penguatan daripada tulisan daripada Ellen G. White yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Jadi banyak bukti ya bahwa tulisan-tulisan dari Ellen White itu benar adanya. Karena sebenarnya kita mengakui bahwa dia adalah nabi. Ya. 40 buku dengan 5.000 artikel bukanlah gampang. Dan yang menariknya adalah nanti setelah Ellen White tinggalkan daging dan ikan, itu tulisannya itu justru lebih banyak dibanding ketika dia belum makan ikan dan daging. Jadi dia dapat ini hayal untuk tidak makan daging atau reformasi kesehatan itu 1863. Tapi dia benar-benar meninggalkan dia punya kebiasaan makan daging itu nanti 1894. Jadi memang perlu usaha. Terus mungkin yang bilang begini, yang usianya tengah-tengah kan, usia 20-an, Ellen White aja nanti kok, begitu kan. Ya, kenapa kita tidak mulai dari awal? Kalau kita sudah tahu dari awal, kenapa tidak dari awal saja? Kenapa harus tunggu? Saya percaya kalau Ellen White itu memulaikannya ketika dia mendapatkan penglihatan, memang susah payah Ellen White katakan, saya juga setengah mati untuk tinggalkan ini daging. Tapi dia katakan apa? Reformasi kesehatan adalah great blessing to the White family. Berkat yang besar kepada keluarga White. Dan itu dia percaya bahwa berkat yang besar ini juga akan menjadi bagian dari keluarga-keluarga Advent di seluruh dunia. Nah, tadi itu bukan hanya Prof. Campbell yang membuktikan bahwa tulisan Ellen White betul, tapi banyak sekali dokter-dokter yang menuliskan bahwa sebenarnya makanan vegetarian itu adalah makanan yang paling tepat. Jadi Tuhan sudah memberikan terang ini melalui Ellen White. Kenapa kita tidak mencobanya ya, adik-adik? Jadi ingatkan papa mama, tolong kamu hidup sehat, apalagi di masa pandemi.
Gugus tugas aja bilang perbanyak makan buah dan sayuran. Ya, kenapa harus makan yang punya kaki-kaki, kan? Begitu. Kecuali kita memang berada dalam situasi kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Seperti kalau pergi ke Sangir, ke Sangiheta Laut, kan? Di sana susah dapat sayur-sayuran. Tapi herannya, saya ke sana tuh hari yang lalu, pisang juga ada kok. Pisang, pepaya, ada juga. Pisang itu di kebun-kebun banyak sekali. Kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa susah untuk mendapatkan buah dan sayuran, karena sebenarnya tersedia di banyak tempat. Bila Anda berpikir bahwa vegetarian dapat membuat Anda lemah, ingatlah beberapa superstar atlet vegetarian. Nah, ini Martina Navratilova, pemain tenis, kemudian ada Billie Jean King, pemain tenis. Nah, ini binaraga siapa bilang tidak bisa membentuk otot? Ternyata vegetarian juga bisa kok, ya. Ada manusia besi, pelari, kemudian ada Robert Perez, basketball player, ada pemain bola juga. Nah, ini ada Albert Einstein, ini juga vegetarian, ya. Jadi yang terkenal dengan dia punya teori energi, ya, energi sama E sama dengan MC kuadrat, kan. Nah, saya mau menunjukkan video ini, ya, 3 menit. Tapi coba lihat bahwa anak ini walaupun dia mempunyai keterbatasan, tapi ketika dia menghidupkan makanan vegetarian, dia justru menjadi anak yang luar biasa. Belum tentu loh anak-anak yang punya hidup normal, yang punya keadaan fisik normal bisa seperti dia. Kita lihat ya. Ini suaranya bisa terdengar? Halo. Bisa, Kak. Kak. Dan ini keponakan saya namanya Matthew. Matthew umur berapa sekarang? 14 tahun. Matthew lahir tanggal 28 September 2005. Matthew adalah anak dari adik saya. Tapi sejak umur 4 bulan kan, dia masih bayi, Matthew sudah tinggal dengan saya di Jakarta. Nah, pada waktu itu Matthew datang tidak seperti anak bayi-bayi lainnya ya Matthew ya. Kalau di mana bayi lainnya mungkin sudah bisa menggerakkan badan, sudah bisa balik badan atau merangkak. Matthew waktu itu tidak bisa bergerak apapun. Jadi Matthew sejak saat itu Matthew ikut terapi. Kemudian waktu itu kita memeriksa jantung Matthew dan kemudian dokter mendapati bahwa ada lubang di jantung Matthew. Dan sejak saat Matthew datang, kita menerapkan pola hidup sehat New Start, ya. Yang pertama adalah New Start itu adalah adalah nutrition. Matthew hanya makan makanan yang sehat. Sampai saat ini dia vegan, dia tidak pernah makan yang goreng, kemudian seperti es krim, permen, coklat itu bukan makanan ya Matthew ya. Matthew sukanya apa? Sayur pare. Matthew sukanya sayur, buah-buahan, biji-bijian itu yang dia konsumsi. Itu kemudian yang kedua apa? Exercise. Ya, Matthew olahraga nggak? Setiap kapan? Pagi dan sore. Kemudian Matthew minum banyak air, water. Dan setelah itu Matthew berjemur di sinar matahari kan, sunshine. Dan kemudian temperance itu pengendalian diri. Matthew selalu makan di jam yang sama. Jam berapa itu? Jam 10 dan jam 4 sore tepat dia akan makan dan dia tidak ngemil. Kemudian air, udara yang segar, rest, istirahat. Matthew selalu tidur jam berapa nak? 8.30 malam. Setelah itu kira-kira 1,5 tahun kemudian kami kembali ke dokter spesialis jantung dan bahkan dokternya sendiri sangat kaget karena lubang yang tadinya tidak bisa tertutup itu ternyata akhirnya menutup dengan pola hidup yang sehat. Ada satu nasihat yang saya baca dari Richard Guidance yang mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang paling mengangkat intelektual manusia dan meninggikan pikiran manusia. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana kalau seandainya seorang anak Down syndrome hafal Alkitab, nyanyi lagu Sion ya. Kemudian saat ini Matthew kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Bisa mengikuti pelajaran? Bisa. Bisa.
Matthew banyak menghafal ayat Alkitab dan kemudian lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Di buku lagu itu ada 300 lebih lagu ya yang Matthew hafal ya. Dan itu semua membuat intelektual dia menjadi lebih berkembang, lebih komprehensif. Dan kita berharap nanti Matthew besar mau jadi apa? Pendeta. Ya, jadi demikian ya tentang Matthew. Luar biasa bukan? Jadi ketika orang tuanya, tantenya yang membina dia sepanjang usianya 14 tahun, ternyata bisa dengan makanan yang sederhana. Dan apalagi ketika kita memiliki tubuh yang tidak memiliki keterbatasan sebenarnya, kita akan hidup punya lebih berkualitas. Ya. Kakak Oma Lani ini sudah 31 vegetarian, secara 31 tahun vegetarian. Tapi secara pribadi itu saya sudah sejak umur 17 tahun, jadi 37 tahun. Ya, secara pribadi. Nanti menikah 23 tahun, usia 23 tahun. Jadi usia rumah tangga kami itu 31 tahun. Nah, ini Prisya dan Jema juga bertumbuh dalam keluarga yang tidak makan ikan dan daging. Nah, mereka bisa bertumbuh secara normal, ya, sama seperti anak-anak yang lain. Dan saya katakan bahwa kehidupan kami itu adalah kehidupan yang berkualitas. Saya tidak mau bicara tentang usia, karena usia itu tentu rahasia, ya. Yang pasti saya sudah mengusahakan tentang kesehatan saya. Adik-adik juga begitu. Apalagi kakak-kakak master guide, ya. Memang susah sekali mengendalikan kita punya gergantang ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, apalagi di saat pandemi seperti ini, di mana kita harus menjaga kondisi tubuh kita, makanan yang ideal adalah makanan yang sudah ditetapkan Allah. Kejadian 1 ayat 29 maupun tambahan sebagai sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, perlu diingat bagaimana pengolahannya. Allah sebenarnya itu adalah Allah yang praktis, kan makan buah. Jadi kupas, cuci, kupas, makan. Begitu kan, pendek sekali kan dia punya, cuci, kupas, makan. Tapi sekarang kan manusia cari repot. Bikin yang panjang-panjang, bikin terigu, bikin apa, onde-onde, cucur, kan begitu. Padahal makin panjang pengolahannya, maka makin tidak bermanfaat bagi tubuh. Kan? Ngapain repot-repot? Makan buah saja, cuci, kupas, makan. Nah, jadi tapi kalau mau mengolah makanan, olahlah dengan cara yang sehat. Ingat Matthew tadi? Sedangkan yang berminyak pun dia tidak makan. Dan ia bisa membuktikan bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang berkualitas. Dia boleh hafal lagu Sion itu 300 lebih. Dia boleh hafal. Ada anak-anak di sini, adik-adik Pathfinder yang boleh hafal. Ya, Kak Lani aja nggak bisa hafal. Kenapa? Karena dia memang pure vegan. Ya, pure vegan. Jadi ingat, makin panjang pengolahan makanan itu makin tidak bermanfaat bagi tubuh. Mari kita kembali kepada makanan yang direncanakan Allah bagi manusia. Buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Sehingga kita boleh menjadi teladan di dalam berbuat baik, kita boleh jujur, sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat, tidak bercela, dan dengan demikian kita akan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti pelajaran sekolah sahabat, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau cuma jadi pendengar saja, cuma jadi pembaca saja, tidak melakukan, ya sama aja bohong, kita menipu diri sendiri. Pada akhirnya, kita tentunya semua berdoa, semoga kita boleh baik-baik dan sehat-sehat saja, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati adik-adik ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Kakak Wina. Baik, terima kasih banyak Kakak Master Guide Lani yang sudah dengan luar biasa menyampaikan nutrition part yang kedua. Baik, seperti yang sudah Kak Wina sampaikan pada minggu lalu,
saat ini kita akan mengadakan tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin banyak sekali pertanyaan ya dari sahabat lalu. Sahabat ini juga lebih bertambah lagi pertanyaannya. Disilahkan nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita, ada Kak Novita dan juga Kak Lani. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Lani untuk pengalaman kehidupan selama 37 tahun. Ya, kiranya boleh jadi pengalaman juga kita semua ya teman-teman, untuk hidup sehat itu harus usaha. Seperti yang disampaikan Kak Lani. Kalau mau sehat, harus berusaha untuk sehat ya. Terima kasih banyak dan silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk aktifkan mic-nya dan mau tanya ke siapa? Kak Novita atau Kak Lani? Disilahkan. Dan Kak Wino juga mengucapkan selamat sahabat untuk teman-teman yang dari Mamuju yang sudah bergabung. Ada sahabat kami Steffi dan juga Like. Dan terima kasih untuk Shanshan dan Daniel yang selalu sama-sama dengan kami. Terima kasih dari Gisdak Pathfinder Club ya. Terima kasih banyak. Oke, disilahkan. Kak Win, kalau belum ada, saya mau bertanya. Oh, silakan Kak Hilda. Iya. Silakan Oke. Kak. Pertama ke Kak Novita dulu. Ada kan Kak Novita? Ada. Oke, Kak Novita. Waktu perkemahan bulan Maret, dari akhir Februari sampai Maret ya di Tomohon. Saya lihat Ethan itu, aduh, bisa berkhotbah, cerita, bahasa Inggris lagi. Dan itu baru sekian umur dari apalagi Kak Lani kan. Jadi resep yang paling jitu untuk anak-anak menjadi vegan seperti kerinduan kita bersama. Itu dulu. Kak Win. Oke, apakah ini mau langsung dijawab, Kak Wina? Bisa Kak, bisa langsung dijawab. Mungkin dari Kak Lani juga bisa tambahkan sebentar. Ya, Kak Novita dulu ya, kemungkinan Iya. sekarang lagi mengasuh anak yang usia balita. Iya, Oke, silakan Kak terima Vina. kasih. Terima kasih Kak Hilda untuk pertanyaannya. Jadi bisa saya rangkumkan kembali, mohon dikoreksi ya kalau salah. Pertanyaannya adalah bagaimana resep untuk mengajarkan atau mempraktekkan vegetarian pada anak ya. Mungkin begitu ya Kak Hilda ya. Oke, jadi sejauh yang kita bisa tangkap dari pertanyaan itu, sebenarnya kalau untuk anak-anak justru lebih mudah ya. Lebih mudahnya kenapa? Karena orang tua yang atur dan lidahnya itu masih belum terkontaminasi. Belum belum mengenal yang namanya penyedap, garam yang berlebihan atau pemanis-pemanis buatan. Jadi sebenarnya anak itu, kalau anak, apalagi anak masih kecil ya, dari kecil masih balita, dia bisa dapat praktek vegetarian itu sangat 100% bergantung sama orang tuanya. Iya. Jadi memang ya orang tuanya dulu yang praktekkan. Kalau misalnya susah kita, kalau misalnya kita larang anak, terus kitanya sembunyi-sembunyi gitu, makan di belakang atau di kamar atau di balik pintu gitu. Dan misalnya anaknya sudah bisa buka itu meja makan, dilihat loh ini bisa dimakan, kenapa saya tidak bisa makan? Nah, jadi untuk anak justru sangat mudah. Sangat mudahnya kalau apa syaratnya? Orang tuanya dulu yang sudah mempraktekkan. Karena kita mengajar anak bukan cuma soal makanannya ya. Dalam segala hal, anak-anak itu akan sangat bergantung sama orang tuanya. Jadi apa yang kita berikan kepada anak kita, itu yang akan terbentuk pola hidup mereka. Termasuk di dalamnya makanannya. Jadi kalau kami di rumah memang saya pernah beli ikan, tapi bukan untuk dimakan. Karena waktu itu Ethan-nya mau bikin alat peraga, katanya mau bikin alat peraga cerita 5 roti dan 2 ikan. Jadi dia
paksa harus ada alat peraganya untuk mau cerita gitu. Jadi ya kita belikan lah, tapi habis itu ikannya tidak dimakan. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana resepnya, itu dari kebiasaan sehari-hari. Dari kita punya meja makan kita sendiri di rumah. Apa yang kita biasakan kepada anak dari kecilnya itu akan menjadi apa ya, kebiasaannya dia. Kalau sekarang kita nggak susah. Kita misalnya anaknya Ethan itu mau pergi ke rumah tantenya atau ke saudaranya. Kita nggak perlu larang lagi dia, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu. Enggak, karena dia sudah tahu apa yang dia bisa makan, apa yang dia tidak makan. Walaupun ditawari dia nggak akan mau. Gitu. Jadi itu umur sekarang dia umur 5 tahun ya. Dia sudah bisa punya basic yang cukup bagus, dan kalau saya pribadi sangat menganjurkan itu dari masih kecil, seperti kata Kak Lani tadi ya, sejak kecil kita sudah biasakan, karena kalau sudah besar, jujur untuk orang dewasa itu susah untuk mengembalikan selera asal lidah kita. Kita butuh pergumulan yang sangat besar untuk merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Tapi kita bersyukur kalau punya kesempatan dari awal, kita tahu sejak masih anak-anak, kita tahu pekabaran ini, tentang kebenaran ini, lebih cepat dipraktekkan akan lebih baik, akan lebih mudah. Mungkin itu kuncinya ya. Dan kembali lagi, kalau untuk anak-anak, orang tua yang punya peranan yang sangat besar, karena mereka tidak bisa memilih untuk diri mereka sendiri, dan mereka pun sebenarnya tidak akan memilih kalau tidak dikasih pilihan. Mereka tidak akan minta kalau kita tidak sediakan. Jadi kalau di rumah kita nggak pernah beli es krim, ya dia tidak akan pernah minta es krim. Sampai sekarang kita nggak, kalau kita mau itu mungkin satu lagi kuncinya, keberagaman menu kita di rumah. Misalnya anak suka makan es krim, tapi kita kan nggak bikin es krim. Tapi di rumah saya ada es apa? Jus jeruk, kita bikin es loli di freezer. Dia minum, makan aja itu. Kalau suka pas lagi suka makan es, di freezer ada es, tapi pure jus kita bikin. Kita ada cetakan esnya di kulkas, kita bikin dari pure jus, jeruk. Kadang saya bikin es krim dari buah pisang campur buah naga sama susu kedelai. Itu jadi kita mungkin orang tua harus banyak berkreasi ya dengan menu, supaya anak juga nggak bosan. Kita bikin biskuit juga, pernah bikin biskuit, tapi kita bikin biskuit yang bagus, kualitas gizinya. Seperti tadi kan Kak Lani bilang, semakin banyak kita proses, semakin panjang, gizinya semakin kurang. Jadi kita bikin yang simpel-simpel aja. Simpel aja, roti gandum, pakai minyak, pakai garam, di-bake begitu, sudah selesai. Jadi mungkin orang tua harus banyak kreatif ya untuk anak, supaya juga anak-anak senang juga dengan makanan di rumah. Itu aja mungkin, semoga cukup menjawab untuk pertanyaan Kak Hilda. Terima kasih. Thank you Kak Novita. Terima kasih Kak Novita karena sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Sebelum kita ke Kak Lani, mungkin Kak Lani bisa kasih tips-tips apa ya buat teman-teman, karena kebanyakan di sini adik-adik semua, mungkin hanya beberapa yang didampingi oleh orang tua. Bagaimana caranya untuk menyampaikan ke orang tua supaya gini loh Ma, kita harus hidup sehat, seperti itu. Silakan Kak. Kak Uli Langsung ya. Oh ya, ada dari Shan-Shan, silakan supaya bisa langsung dijawab oleh Kak Lani. Itu. In English boleh. For Kak Lani, I'm asking, being vegan as a kid agak susah, quite hard, because when you're in school you have all the like bad influence from the friends. But how do you stay strong in the diet that you're given? Well, sudah langsung dijawab ya Kak Wina ya? Iya, silakan Kak. Untuk actually I forgot about what I did when my child as a kid, yeah. But I see that Apricia is here, right? Apricia, my daughter, my daughter is here, right? And she faced the same problem with you, because after marriage,
you know that she lives in parents. I mean that parents-in-law, yeah, parents-in-law. Not vegetarian. So you can ask direct to Apricia Waworuntu. Okay. This is my product, you know. Yeah. Okay, Apricia is here. Yo. Silahkan. Iya. Itu ada Kakak Prisya. Sunshine. Salam kenal ya. Sorry karena nggak pakai seragam. Yeah. Well, that's a tough question though. I'm so glad that you asked. Biar lebih lancar ya, saya pakai bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Sampai sekarang ini, puji Tuhan, hanya salah satu yang selain kita minta sama Tuhan kemampuan, kita harus minta sama Tuhan, karena semua kemampuan berbuat baik itu tidak datang dari diri kita sendiri. Semua kemampuan kita untuk memilih hal-hal baik, even in a little things like what you want, you know, when you are convinced to choose the right thing to eat for your body, that, oh ya, halo? Yeah. Yeah. Alright, jadi saya sedikit ulangin. Semua hal baik yang kita bisa lakukan, itu semua bukan berasal dari diri kita. Yeah. Semua yang bisa kita putuskan untuk memilih, even with the little thing that we want to eat, we choose the right food to eat, you know, it is not from ourselves. Itu bukan karena kemampuan kita bisa memilih yang baik untuk kita makan. Itu semua dari Tuhan. Okay? We agree kan? Kita bisa agree sampai di situ. And then, kemudian ada satu hal yang saya selalu ingat dalam diri saya. Karena sekarang juga saya waktu itu memang sempat tinggal dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami saya punya orang tua, which is yang tidak, you know, not vegetarian, not even a vegetarian, tapi puji Tuhan mereka bisa lihat dari semua pilihan-pilihan yang saya pilih di meja makan. Dan akhirnya mereka juga bisa menghargai, oh oke, yang ini baunya amis, Pris, kamu nggak usah makan yang ini, karena ini, you know, that is fish, gitu. Kemudian sekarang saya sudah tinggal sendiri, ada satu yang saya ingat, Sunshine. Saya ingat begini, saya ini orang kaya. Okay, let me repeat. Saya ini orang kaya. And you guys are just the same. We are rich people. Kenapa saya bilang rich? Karena kita itu punya jantung, kita itu punya, what is that? Apa tuh kalau misalnya Ginjal, yes, kita punya ginjal. Itu bayangin kalau misalnya itu semua rusak karena pilihan-pilihan gaya hidup yang salah, berapa banyak uang yang harus saya keluarkan untuk mengganti dan membuat itu jadi baik lagi. Nah sekarang Tuhan sudah taruh kepada saya jantung yang harganya ratusan juta nih, ginjal harganya ratusan juta, bayangkan kalau mau transplantasi ginjal ya kan, berapa harganya yang harus saya keluarkan. And then that is a privilege for me since I'm still young, karena saya masih muda, Sunshine juga masih muda. Nah kita bisa investasi lebih banyak kepada makanan kita, supaya tubuh kita itu bukan motivasinya harus benar dulu, bukan harus umur panjang, no, tapi kita punya kualitas yang lebih baik gitu. Kita punya kualitas hidup yang lebih baik, and then at the same time we can glorify our God. Itu dulu, know what is in your mind first, and do it right with God, and God will help you through it lah. Semangat Sunshine, Tuhan memberkati. Ya mungkin satu hal lagi yang saya boleh tambahkan adalah kalau itu dari seginya Kakak Apricia ya. Karena saya sendiri sebenarnya saya sudah lupa apa yang saya sudah buat ketika saya berumah tangga, yang pasti saya tidak mengkonsumsi daging dan ikan, karena memang saya tidak tahu bikin bersih ikan, saya tidak tahu. Kemudian
saya juga tidak hobi makan daging, ya. Walaupun bakso itu saya suka. Jadi ketika saya memutuskan untuk vegetarian pada usia 17 tahun, saya sempat ke kios Madya, saya makan itu sekitar 2-3 piring bakso. Karena saya tahu bahwa nanti ulang tahun saya ke-17, saya sudah memutuskan untuk vegetarian. Jadi itu. Dan sampai sekarang memang saya penyuka bakso. Jadi sebab itu saya selalu bikin bakso vegetarian. Baksonya vegetarian sekarang. Dan untuk 10 tahun, karena saya mau, sebenarnya saya berbicara tentang investasi, ya. Kalau 17 tahun yang lalu saya mau investasi, ketika umur saya 50, saya boleh sehat, tidak minum obat. Dan benar, ketika teman-teman saya sudah tumbang, ya, sudah beristirahat, atau sudah minum obat-obatan, sedangkan menaikkan tangannya saja nggak bisa, ya, begitu. Tapi saya masih bisa kondisi bagus, ya. Ada kan yang sekarang tidak bisa lagi mau angkat tangannya ke atas, ya. Jadi kemudian konsumsi obat-obatan. Jadi investasi sekarang investasi apa yang saya lakukan untuk masa ke depannya? Untuk ketika saya berusia 60 tahun, 70 tahun, saya mengurangi gula. Saya mengurangi tepung. Karena itu penyebab osteoporosis. Jadi mari kita lihat adik-adik sekalian, ambil tekad. Karena sudah dengar kan? Ternyata itu Alkitabiah. Sudah dengar. Jadi kalau umpama orang tua mah, saya tidak mungkin dong. Gampang-gampang aja lah. Kalau mama udah malas masak, buah aja deh, ada pepaya, udah cukup kok. Ya? Nah, begitu. Nanti ditambah proteinnya apa? Tahu tempe. Udah cukup. Jangan takut. Ya. Begitu. Jadi saya pikir itu saja ya yang boleh saya bagikan ke siapa ini, Sanshan, ya. Ya, terima kasih Kak Lani juga Kak Aprisia sudah menjawab pertanyaan dari Shanshan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari Michael. Silahkan Michael. Saya mau bertanya kepada Kak Lani, tapi saya mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sayur yang direbus atau sayur yang ditumis pakai minyak, manakah yang lebih sehat? Pertanyaan yang kedua, saya setiap hari lauk saya hanya tahu goreng, apakah sehat? Oke, bisa langsung dijawab ya Kak Lani. Ya, oke, Michael, luar biasa Michael, ya. Jadi kalau tahu goreng hari-hari itu tidak masalah, tapi harus ada temannya, jangan cuma nasi tahu digoreng toh, ya Michael, harus ada sayurnya. Jadi sayurnya bilang mama cuma taruh air sedikit, taruh bawang putih, masukin kangkungnya atau bayamnya, sayurnya, nggak usah lah pakai minyak. Kenapa? Karena tahunya kan udah digoreng. Kan begitu. Jadi kalau satu macam makanan digoreng, satunya sudahlah pakai minyak. Kenapa kita harus kurangi minyak? Ingat waktu Kakak Novita presentasi, itu lemak, gula, garam itu di tingkat yang paling ujung sedikit saja. Begitu. Jadi kalau sudah satu digoreng, tahu tempe goreng sudah digoreng, ya sayurnya mama nggak usah lah pakai minyak, kan begitu. Kalaupun mau pakai minyak, boleh nanti ditaburin saat kangkungnya udah disajikan, nanti taburkan dimasukin minyak. Boleh minyak kelapa 1 sendok yang minyak kelapa kampung itu ya, atau minyak minyak apa ini? Olive oil ya. Minyak. Ya. Kalau umpama ada olive oil ya pakai olive oil. Kalau ada yang kampung, saya lebih suka pakai kampung ya. Cuma ditaruh sekedarnya saja. Jadi tidak dipanasin sehingga lemaknya jadi lemak bagus. Tetap lemaknya lemak bagus. Jadi tidak salah kalau makannya nasi goreng, tahu goreng tiap hari, tempe goreng tiap hari, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ada pendampingnya. Ada buah pisangnya, ada buah pepayanya. Kan kalau sudah makan, jadi kalau Michael mau makan begini, saya tidak mau pakai sayur, tapi habis saya makan tahu goreng, nasi, saya mau makan pepaya. Oke. Nanti siangnya saya mau makan nasi, tempe, tahu goreng, atau tahu goreng salah satu boleh, dua-dua juga boleh. Kemudian sayur. Jadi sayur dengan buah jangan sama-sama. Ya, itu tulisan Ellen White. Tahu dengan sayur dan buah-buahan tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Karena ada yang perutnya tidak kuat. Jadi untuk menjaga sakit perut, lebih baik salah satu kan. Jadi pagi mungkin makan buah, nasi, buah, dan tempe tahu.
nanti siangnya nasi, sayur, dan tahu tempe. Itu barangkali. Oke, semoga Baik, memuaskan. terima kasih Kak Lan. Bagaimana Michael? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Michael, juga Kak Lani yang sudah menjawab. Silakan teman-teman yang lain yang ingin menjawab. Waktu kita masih ada 20 menit lagi. Sudah itu, kegiatan kita akan selesai karena kita akan lanjut di kegiatan acara Pemuda Advent. Silakan teman-teman. Ini sudah bergabung juga bersama kami. Saya melihat ada Kak Raymond. Master Guide Kak Raymond, ya, Dr. Raymond. Terima kasih sudah bergabung dengan Teratai Pathfinder Club. Ada juga Kak Marsal. Kalau saya, baksonya Ya, Ibu silakan. Lani itu recommended. Apalagi kalau hujan begini, aduh. Iya, promosi Pak Ketua. Iya, betul ya Kak Roni. Memang baksonya Kak Lani enak. Nanti Shan kalau ke Manado bisa ke Jemaat 2 nanti coba. Oke, silahkan yang lain yang mau bertanya. Tadi Michael sudah. Mungkin Wycliffe atau teman-teman kita dari Mamuju, ada Like, ada Steffi, ada Dave juga, ada Clyde, Lola, Nadine, silahkan. Jangan malu-malu. Kalau mau bertanya, silahkan. Tracy, siapa lagi ya di sini? Ya, silahkan. Kak Win, sementara mereka menyiapkan pertanyaan. Iya, silahkan Kak Hilda. Waktu Daniel itu dites 10 hari. 10 hari ya? Ya, betul, 10 hari. Nah, kemudian kepintaran mereka 10 kali lipat setelah 10 hari. Apakah demikian? Apakah langsung dijawab? Boleh? Oke. Ya. Jadi memang begitu. Apa yang Alkitab katakan itu tidak salah. Jadi memang 10 hari dites. Kenapa? Karena Daniel dan kawan-kawan itu sudah vegetarian sejak muda, sejak di bawah 01 tahun, sudah 1 tahun. Kan dia ditawan itu umur 12 tahun kan? Ini ya, muda kan? Jadi memang jadi seperti itu karena memang dari awal mereka memang sudah tidak mengkonsumsi daging dan ikan. Dan kita boleh lihat sebenarnya bahwa mereka yang vegetarian sama seperti Daniel dan kawan-kawan itu, mereka mempunyai sesuatu yang lebih lah, ya. Bukan saya menyombongkan diri, tidak, tapi saya bisa melihat bahwa kehidupan anak-anak ini adalah kehidupan anak-anak yang berkualitas. Mereka bisa melakukan sesuatu yang belum tentu orang lain boleh lakukan. Lihat Matthew tadi, dalam keterbatasannya, justru dia bisa melakukan banyak hal. Jadi saya menantang ini adik-adik Pathfinder, jangan takut ketika mengambil keputusan, pasti lemah. Bagi mereka yang biasa makan ikan terus beralih ke tahu tempe, jangan lupa jangan cuma tahu tempe. Ya, habis dong ya, harus tahu tempe, ada sayurnya, ada buahnya. Buahnya itu paling tidak ada buah pisang, ada buah pepaya. Ini makanan Kak Lani ini tiap pagi ini harus ada pisang, ada pepaya. Kadang-kadang saya malas mau makan nasi, apalagi kami hanya berdua, jadi lebih banyak ke buah. Jadi pisang, pepaya itu harus ada, dan tomat. Kan 3, minimal itu kan 3. Yang gampang-gampang aja lah, yang nggak perlu mahal-mahal. Apel sekarang kan harganya sudah selangit. Jadi yang ada, pisang 12.000 dapat loh. Kemarin pisang 12.000 besar-besar. Ya. Begitu juga tomatnya segar-segar. Pepaya. Kalau saya tidak tahu di daerah lain, tapi kalau di Manado, tidak ada alasan untuk tidak vegetarian. Jadi, kenapa Daniel bisa seperti itu 10 kali lipat hanya dalam 10 hari? Ya iyalah, orang dia masih umur 7 mungkin 1 tahun, 2 tahun, dia memang tidak mengkonsumsi daging dan ikan, pasti bisa. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban, Kak Eda, ya. Thank you, Kak Lan. Ayo adik-adik Pathfinder, bertanya. Ya. Iya, ini ada pesan yang masuk Kak Lani, katanya Ya, Michael minta resep bakso.
Iya. Nanti Jadi, dikirim. iya. Jadi kalau adik Michael boleh lihat itu Kakak Lani punya video-video. Jadi kalau di YouTube klik Lani Manaroensong, ada di situ. Memang saya belum pisahkan antara saya punya mata kuliah, tapi mata kuliah baru 2 kok. Tapi ada resep-resep di sana yang bisa dilihat ya, yang gampang-gampang. Kak Lani juga kan sibuk, jadi tidak suka mau yang ribet-ribet urusannya. Jadi yang sederhana saja, yang gampang disajikan, pasti mamanya Michael bisa bikin kok. Ya, mamanya Michael juga bisa masak enak-enak lah, enak-enak. Tapi mungkin untuk setiap hari tidak mungkin seperti itu, kan capek ya, sibuk. Makin banyak bumbunya kan makin lama di dapurnya. Jadi yang simpel-simpel lah, bawang putih, garam udah cukup kok. Sedap ya, sedap. Jadi Michael boleh buka-buka, Kak Lani punya YouTube itu Lani Manaroensong, diklik saja, di sana sudah ada banyak resep-resep yang sederhana. Saya kira itu. Baik, jadi Michael mungkin bisa dibantu sama Papa dan Mama untuk buka YouTube-nya Kak Lani. Di sana banyak resep-resep. Tinggal dipilih ya, Kak Lan. Ya. Oke. Selanjutnya, silahkan teman-teman yang lain yang mau bertanya atau mau kasih kesaksian. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah vegetarian. Shan mungkin bisa kasih kesaksian. Oh, ini ada tanya lagi. Wycliffe, ayo tanya Wycliffe. Iya nih, Wycliffe sudah masukkan ke pertanyaannya. Ya. Oh iya. Ya. Identify something that happened to her when she was in grade 6. Pardon? Sunshine would like to share a testimony of what happened to her when she was in grade 6 and she decided to go for vegetarian. Yeah. Okay. Please do. Silakan, Sunshine. Okay, fine. Okay, I was some tests. Grade 6. There was a Saturday class in school, and then I cannot join because we have to go to church. Yeah. And on the first tryouts, my grades are getting low and lower and lower. And then my teacher told me to just study more because I'm failing and I don't even join the Saturday class. So I just still go to church and just following what I'm supposed to do, going to church every Sabbath. And then in the end, I got at least a score that's quite satisfying. So that's. What was your diet during the test? What was your food? My diet during the test was normal diet. Normal, what kind of normal? It's still not yet really vegetarian. But then I still managed to pass my primary grades. So how much more if you're vegetarian? Probably if I'm vegetarian, I might get rank something. Okay. For you guys, it's the testimony of Sunshine. It's not easy because in Sunshine school, most of them are Chinese, and they believe in one of their belief is you have to eat pork so you will become smart. So Sunshine faced a lot of challenges, and there is time that during her test, I'm so strict with the food, and sometimes she complains, "Mom, why I cannot eat this one? I'm so, I deserve to eat this kind of food." But I said, "No, you have to you really eat the food that is really supporting, especially when you are draining your energy." It was hard as a parent. Buat orang tua, it's not easy to really teach the kids. But yeah, again, your example and praying, of course. So
during the exam, all we did is just we are trying to really claim God's promise, because in the Bible it says that Daniel and his friend, they don't touch those food even though that one is king's food. So I discussed with Sunshine and said, let's just try God. We have to dare to try God. Kita cobai Tuhan kita. Sebenarnya kata mencoba itu nggak bagus ya, tapi it's like let's claim actually. Benar nggak sih apa yang dikatakan Alkitab itu tentang Daniel? Is it still applicable for us? So thank God, Sunshine waktu ikut final test, waktu dari exam, national exam, to be honest, kita tidak ikut pengayaan karena pengayaan juga hari Sabtu. And we can testify that it's really supporting, and the Bible is still true. Kalau kita mau, at least the food is really affected Sunshine a lot, karena dia bisa kuat. Kadang dia belajar sehari like 4 hours in a row, karena dia tidak ada review kan hari Sabtu. Hari Sabtu dia tidak ikut, jadi dia harus cope up the following week. So we can still testify that yes, if God is telling you to eat the food that God is choosing for you, then you will see the benefit of it. So waktu dia tamat, everybody was surprised karena dia tamat, dia bisa lewat national exam tanpa ada pengayaan, tanpa ada tutorial sama sekali. Because I'm one of the people who really against tutorial, because for me it's just nonsense karena saya juga guru. So kita cuma claim aja God's promise, makanan yang teratur, sehat, lifestyle-nya dirubah, ikut New Start. Dan ya, kalau Matthew aja yang Down syndrome bisa, how much more normal kids you can get better. Tadi Sunshine bilang, sekalian confess juga, dia bilang, aku nggak terlalu vegetarian at that time, but I'm so proud as a mother, karena even though dia masih nakal-nakal sedikit, tapi kami bisa lihat kuasa Tuhan bekerja hanya dengan penurutan, yaitu mengkonsumsi makanan yang Tuhan pilih. So we are karena makanan kita sudah dipilih langsung dari Tuhan. Ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Sunshine dan juga Kak Eike. Thank you Kak Eike. Dan Kak Lani, ini ada pertanyaan dari Wycliffe. Wycliffe bertanya, Kak Lani, Wycliffe mau tanya. Wycliffe pernah dengar katanya kalau makan tempe dan tahu setiap hari itu tidak sehat ya. Bahkan bisa buat kanker. Apakah itu mitos atau fakta? Terima kasih. Iya, sesungguhnya tahu dan tempe itu adalah makanan yang terbaik. Itu bisa dilihat di jurnal-jurnal. Dan bisa dilihat produknya sekarang. Ada Aprisia Waworuntu di sini. Yang besar dengan tahu dan tempe. Mamanya kan paling males kalau mau masak macam-macam. Ya goreng tempe, tahu aja untuk sehari udah penuh. Ya, kemudian tinggal tambahkan dia punya pepaya, pisang, tomat, kemudian sayur-sayuran. Ada Aprisia boleh menjawab barangkali, disilakan. Ya, silakan Kakak Apris. Supaya bisa menguatkan ya, ini produk adik tahu kita tempe. Wycliffe. Iya. Mana Wycliffe ya? Ya. Oke. Oh ya. Oke. Hai Wycliffe. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sama dengan teman-temannya Kak Pris waktu di kuliah, yang saat itu usia tahu nggak apa itu asam urat, kolesterol? Halo. Halo. Iya, Wycliffe tahu nggak sih apa itu? Mungkin kita bisa bilang penyakit ya, asam urat tinggi gitu. Wycliffe tahu nggak apa itu asam urat? Jadi itu yes? Bahaya. Ya, jadi itu seperti gimana ya? Ada yang rasanya sakit di sendi-sendinya, terus tangannya nggak bisa pokoknya rasanya nggak enak lah gitu. Nah, teman-teman waktu itu tanya, aduh ini kita asam urat tinggi, padahal kan masih umur 20-an ya. Asam urat tinggi ini terlalu banyak makan tahu tempe gitu. Terus saya ketawa-ketawa kan. Saya bilang,
oh yakin kamu cuma makan tahu tempe tiap hari terus asam uratnya naik gitu kan. Kita dari kecil makannya tahu tempe tuh setiap hari pagi siang malam sampai sekarang bawa bekal juga tahu tempe. Asam urat saya normal, bahkan di bawah batas ya maksudnya. Ya, misalnya 6, saya itu 4 gitu. Kolesterolnya juga bagus. Itu keluarga ini bisa ada loh beberapa teman-teman gereja saya yang mungkin pernah lihat hasilnya saya tuh. Padahal saya tiap hari makannya itu gitu. Jadi ternyata pas lihat, oh iya ya, kita ada makan ayam KFC, kita makan, misalnya kita makan daun ubi tuh kan pakai santan, terus udah gitu ditambahin ikan, udah gitu tambahin lagi tahu tempe. Ya iya gitu, nggak sehat. Tapi kenapa orang-orang pada kasih salahnya sama tahu tempe, bukan kasih salah ke yang lain gitu kan. Jadi tidak apa-apa makan tahu tempe setiap hari. Asalkan bilang sama mama papanya, ini porsinya harus betul ya. Jadi makan sayurnya harus betul, harus ada dulu juga sayurnya. Sayurnya itu jangan juga setiap hari santan, setiap hari pakai minyak yang ini. Nah gitu. Baru tahu tempe, baru buah-buahan. Misalnya yang lain juga bisa, misalnya jamur, kan sumber protein ya. Jadi banyak. Misalnya kacang-kacangan, kacang hijau dibikin perkedel. Kreativitas lah, minta mama bikin kacang merah jadi perkedel kacang merah misalnya. Nah gitu, digoreng minyaknya jangan, kalaupun memang masih mau pakai minyak 1 kali aja bilang mamanya, Ma 1 kali atau 2 kali lah maksimal gitu, 2 kali atau ya 1 kali lah kalau mau aman gitu. Setelah itu sudah ganti gitu. Jadi tidak masalah kalau makan tahu tempe setiap hari. Terima kasih, Wycliffe. Baik, terima kasih Kakak Apris. Baik, tidak terasa kita sudah sampai ya di penghujung acara kita. Saat ini jam sudah menunjukkan 15.27, kegiatan kepanduan kita sampai 15.30. Dan mungkin sebelum kita akan berpisah, minta Kak Lani untuk closing statement buat teman-teman supaya bisa semangat untuk menghidupkan nutrition ini. Ya, baik, untuk closing statement saya, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang praktis. Sudah menyiapkan buah-buahan yang berbiji, tinggal cuci, kupas, dan makan. Kenapa kita harus memperumitnya? Dan ingatlah bahwa makin panjang cara pembuatan makanan itu sebenarnya makin tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Mari kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 29. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, dan Allah yang sungguh praktis. Terima kasih. Terima kasih Kak Lani. Kiranya Tuhan akan memberkati Kak Lani bersama dengan keluarga senantiasa boleh menjadi berkat buat kita semua dimanapun pergi dan berada untuk membagikan berkat pada sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih dan kita akan menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih ada Pendeta Wilson Tambuwun yang bersama-sama dengan kami, dan kami minta kesediaan Bapak Pendeta Wilson Tambuwun, ya, Kakak Pendeta Wilson untuk boleh mendoakan kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih, Linda. Acaranya sudah selesai kan? Iya. Orang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sore hari Sabat ini kami sudah diberkati dan teristimewa semua seminar yang kami sudah dengarkan yang disampaikan oleh Ibu Lani Woruntu Manaronsong. Dan berkatilah kami semua juga ya Tuhan yang sudah mendengarkannya. Kiranya kami boleh sanggup untuk mempraktekkan, untuk kami boleh sehat, dan kami menikmati berkat-berkat kebenaran Tuhan. Terima kasih semua kebaikan Tuhan. Kami sudah diberkati di sore hari Sabat yang suci ini. Berkati juga Kak Wina yang sudah memimpin acara. Berkat Tuhan menyertai dalam sepanjang kehidupannya.
Terpujilah namamu ya Tuhan di Sabat yang suci ini. Kiranya berkat penyerahan Tuhan terus kami alami. Kami terus merasakan sukacita dalam Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan, sudah mengakhiri acara kami saat ini. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Wilson. Baik, teman-teman boleh diaktifkan videonya. Kita akan ambil foto bersama dan minta kesediaan Kak Hilda untuk dapat mengabadikan. Ya. Ya, mari teman-teman. Ya, ada Kak Mundari Hanafi, Mas, ya, Direktur Master Guide kami, boleh diaktifkan videonya. Kak Titi, teman kami Lola, juga Nadine, ada Kak Maylin, ada Kak Dr. Raymond. Ya, oke, mari dengan senyum terbaik. Dihitung ya Kak Hilda. Siap dihitung. Oke, terima kasih Kak Hilda. Baik, sebelum kita akan keluar, mari kita sapa narasumber kita sekaligus mungkin bisa kenalan bagi yang baru bergabung. Disilahkan Kak Wina menyapa mulai dari tamu-tamu ya. Ada Kak Wina sapa Like. Silahkan Like. Diaktifkan mic-nya. Like dari Mamuju, silahkan. Halo, selamat sahabat. Selamat sahabat. Ya, baik. Terima kasih, Like. Diundang kembali ya, sahabat depan. Selanjutnya, Sunshine dan Daniel. Adek gak ikut hari ini. Oke. Okay, but thank you ya, Kak Lani and Kak Apris. You're welcome. For the message today. You're welcome. Oke, thank you, Sunshine. Kemudian Kak Wina menyapa Kakak Dr. Raymond. Ya. Selamat sahabat, Kak. Iya, bisa diaktifkan mic-nya, Kak. Ya, selamat sahabat. Terima kasih untuk pertemuan sore ini. Tuhan berkati selalu ya. Semangat klub Teratai. Ya. Terima kasih Kak Dr. Raymond. Mungkin kesempatan berikut bisa diundang ya Kak Hilda untuk jadi narasumber dengan materi yang lain. Baik, selanjutnya Kak Wina menyapa Wycliffe. Silakan Wycliffe. Terima kasih, Mem. Sudah memberi pelajaran, mengerti. Terima kasih kita semua. Salam sehat. Diberkati Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Wycliffe. Amin. Selanjutnya Kak Wina menyapa Tracy. Silakan Tracy. Ayo Tracy. Ayo Tracy. Mana dia? Oh, mungkin masih dipersiapkan. Oke, lanjut ya, nanti kembali ke Tracy lagi. Silakan Michael Rumengan. Terima kasih semua dan terima kasih atas pelajarannya. Terima kasih Kak Wina, Kak Aprisia, dan Kak Hilda. Oke, terima kasih juga buat Kak Lani. Sama-sama, Michael. Terima kasih, Michael. Selanjutnya, Kak Wina menyapa Denara Tusang. Silakan. Halo, terima kasih Kak telah membimbing kami pada hari ini. Semoga diberkati Tuhan. Amin. 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 Selanjutnya, Kak Wina menyapa Dave Sugiarto. Silakan, Dave.
Terima kasih atas pembelajarannya Kak Lani. Sama-sama. Oke, terima kasih Dave. Selamat sahabat untuk kakak Mem Lorsha. Kelas kita sudah selesai Kak, tapi nanti disambung di acara PA sebentar. Oke, Kak Lina menyapa sahabat kami Lola. Silakan Lola. Terima kasih Kak Lani atas Sama-sama. Terima kasih Kak Umi, Kak Hilda. Tuhan berkati. Amin, diberkati juga adik Lola. Terima kasih Lola. Selanjutnya Kak Wina menyapa Regina Majid. Halo, terima kasih Kak untuk ilmunya yang bisa menambah saya untuk melanjutkan hidup sehat, meningkatkannya. Terima kasih, God bless you always. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya Kak Wina menyapa ada Kakak Master Guide Bundari Hanafi. Silakan Kakak. Ini adalah Direktur Master Guide Jemaat Pal 2 ya. Terima kasih Bu Lani. Ya, sama-sama. Jangan yang begitu baik. Semoga Anda maju. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Mundari dan Kak Wina menyapa Kak. Dia sudah keluar. Oh, Kak Dece, silakan Kak Dece Hwasang. Diaktifkan suaranya Kak Dece. Iya. Kakak Oma ya, Kakak Oma Dece silakan. Diaktifkan suaranya, Kak. Oke, selamat sahabat semua. Minta maaf. Sahabat. Selamat sahabat Bu Lani. Selamat sahabat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Tuhan memberkati selalu. Ya, sama-sama, Kak De. Baik, terima kasih Kak Deice. Dan yang terakhir, mungkin bersama dalam akun Bapak Ketua Roni, Kak Roni itu mungkin ada Joshua, Jeremy, dan Jesse. Silahkan, Jesse, Jeremy, dan Joshua. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Kak Lani, Kak Hilda Bakulu. Luar biasa materi supaya bisa hidup sehat dan terbukti memang luar biasa kalau kita kesehatan itu mahal sekali. Ya, kita harus jaga dan pertahankan. Ya. Jangan lupa kalau ada sodang. Oke, baik. Ya, ada pesan dari Kakak Roni, jangan lupa baksonya katanya. Oke, demikian. Mungkin ada, Kak Apris ya, Kak Wina belum sapa. Kak Apris. Ya, Kak Apris juga sudah membantu. Kak Wina semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Demikian acara kepanduan kita. Sampai berjumpa pada sahabat depan dengan materi-materi juga yang tidak kalah menarik tentunya. Oke, sampai jumpa dan sekedar informasi pada jam 4 nanti kita akan buka lagi akun ini untuk acara Pemuda Advent. Ya, kita ada pendalaman Alkitab dengan Pendeta Laudawoy untuk membahas tentang kota-kota besar dan undang-undang hari Minggu. Jadi kalau teman-teman mau gabung, disilahkan. Terbuka untuk umum. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Bye. See you next Sabbath. Ya. Thank you semuanya. Ya, sama-sama, Mem.
Terima kasih Kak Apri sudah bantu sharing. share screen. Oh iya. Oke, mungkin sudah keluar semua Kang Mem. Jam 4, Kang. Masih ada 9 orang sih. Oke. Minta maaf, kita akan tutup ruangan ini karena kita akan buka dengan ruangan yang baru. Sehingga yang teman-teman bisa masuk. Oke. Iya. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Sampai jumpa di sebelum jam 4. Tapi kalau sudah mau masuk, silahkan. Kak Wina langsung akan buka. Oke, thank you. Selamat Sabat.